Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 16 November 2021, bersama Romo Vincentius Dwi Sumarno dari Bandung. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Vincentius Dwi dari Keuskupan Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, sahabat Fresh Juice semuanya, cerita tentang perjumpaan Sakeus dan Yesus ini bukanlah cerita yang asing untuk kita. Ini adalah cerita yang sangat populer, seringkali sudah kita dengarkan dan kita renungkan. Hidup beriman itu bisa terjadi dalam 3 hal. Yang pertama adalah hidup beriman itu mengalami apa yang disebut dengan kemunduran. Yang kedua, tidak mundur, tetapi juga tidak maju, yaitu kita bisa juga mengalami apa yang disebut dengan kemandegan. Berhenti statis, ada di tempat saja. Tidak ada perubahan sedikit pun. Atau tidak bergeming. Lalu yang ketiga, kita mengalami hidup beriman kita maju atau bertumbuh. Kalau kita renungkan, kita sekarang sedang mengalami hal yang mana? Apakah sedang mengalami kemunduran, atau kemandekan, atau kemajuan, atau sedang bertumbuh? Kita lihat peristiwa perjumpaan Sakeus dengan Yesus. Ada beberapa poin yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini. Yang pertama, Yesus itu menjangkau orang-orang yang tersisih, termasuk orang-orang berdosa. Allah memang membenci dosa, tetapi mengasihi pendosa. Yang dibenci oleh Allah bukan orangnya, bukan pendosanya, tetapi dosanya. Kepada orang-orang yang berdosa yang seharusnya binasa, Allah justru menyatakan kasih-Nya melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Poin pertama. Poin yang kedua, respon Sakeus, dia mengalami sukacita, dan juga akhirnya kemurahan hatinya itu muncul karena pengalaman sukacita akan pertobatan itu kemudian ada di dalam hidupnya, ada di dalam dirinya.
Maka akhirnya dia melakukan perubahan perilaku yang luar biasa. Ya, tadi dicatat di dalam bacaan yang sudah kita dengarkan. Setelah menerima anugerah Tuhan, melalui perjumpaannya dengan Yesus yang dia sungguh alami di dalam peristiwa imannya, dia mengalami pertobatan yang total dan radikal. Pertobatan Sakeus adalah pertobatan total dan radikal, artinya pertobatan yang menyeluruh, tidak setengah-tengah, apalagi suam-suam kuku. Radikal berarti dengan hati yang teguh, ingin mewujudkan pertobatannya dengan perubahan perilakunya yang konkret. Poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang baru pertama kali dialami oleh Sakeus itu membuat hatinya penuh dengan pertobatan dan sukacita iman. Dia baru pertama kali mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ia percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang tepat bagi dia untuk bertumbuh di dalam hidup melalui perjumpaan pribadinya. Kalau kita bandingkan dengan kita mungkin seringkali berjumpa dengan Yesus di dalam doa, ekaristi, dan banyak kesempatan. Apakah hati kita terus tergerak dalam pertobatan dan sukacita iman? Poin yang keempat, pengalaman Sakeus mengajarkan kepada kita apa arti perjumpaan dengan Yesus dan apa itu bertumbuh di dalam iman kepadanya. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita dekat dengan Yesus, pengalaman pertobatan itu menjadi kuat sehingga kita terus-menerus berusaha untuk bertumbuh di dalam transformasi hidup atau perubahan hidup setiap hari menuju kepada kedewasaan iman. Selamat berproses, menjalani pertobatan yang total dan radikal seperti Sakeus, sekaligus kita berani untuk mewujudkan niat pertobatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang konkret agar hidup iman kita bertumbuh. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 16 November 2021. Terima kasih kepada Romo Dwi Sumarno untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.